Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku Coach Monica Teresia. Gimana nih teman-teman persiapan kalian dalam menghadapi tes CPNS 2023? Udah mateng? Atau ternyata latihan soalnya masih kurang banyak nih, padahal waktunya sebentar lagi teman-teman? Oke, nggak apa-apa. Bareng aku nanti kita akan bahas ya beberapa soal untuk bisa membantu teman-teman dalam menghadapi tes CPNS tahun 2023. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas beberapa latihan soal TWK CPNS terkait pilar negara ya. Kok lagi-lagi pilar negara, Kak? Ya, karena pilar negara itu materinya banyak teman-teman. Dan secara submateri aja ya, pilar negara itu kan ada 4 ya. Yang pertama apa? Ada Pancasila. Oke, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan itu cukup banyak dan cukup luas teman-teman untuk materinya. Jadi mungkin kalian bisa persiapkan diri kalian lebih matang lagi ya. Yuk langsung aja kita akan coba bahas nih ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, ICPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayu CPNS. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah, kita lihat teman-teman, yang A, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Betul? Betul ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ada di pasal berapa teman-teman? Ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Berarti yang A bukan jawabannya ya. Karena yang ditanya di sini adalah yang bukan ya. Yang B coba. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ini juga benar ya. Karena kita menganut sistem presidensial ya. Presiden. Oke, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Oke, yang C coba. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Apakah iya teman-teman? Coba kita hold dulu, kita ke pilihan jawaban yang D. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Betul ya teman-teman? Oke, kemudian yang E coba. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD, dan MPR. Ya, betul ya. Yang membuat kebijakan kita ada DPR, ada DPD, dan juga ada MPR. Contohnya kalau MPR itu membahas terkait daerah otonom ya, ataupun otonomi daerah ya. Nah, sedangkan jawaban yang C teman-teman, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Nah, ini salah teman-teman ya. Kenapa? Karena sekarang kekuasaan tertinggi ya, itu udah nggak ada lagi teman-teman ya. Jadi lembaga negara itu ada lembaga legislatif, kemudian ada eksekutif ya, eksekutif, kemudian ada yudikatif. Mereka ini kedudukannya adalah setara ya, tidak ada yang namanya kekuasaan tertinggi. Oke. Sedangkan untuk kedaulatan sendiri ya, kedaulatan dari negara kita itu berada di tangan rakyat. Kalau sebelumnya itu dilaksanakannya oleh MPR, tapi setelah amandemen ya, itu full teman-teman, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi nggak sepenuhnya lagi dilakukan oleh MPR. Oke, jadi untuk soal ini, karena ditanya adalah yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia, jawabannya adalah yang C ya. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
di mana setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kedaulatan bangsa dari segala macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sikap yang bisa dilakukan sebagai warga negara adalah, oke, kira-kira yang mana nih teman-teman ya? Karena kita ada sebagai ya warga negara, kita berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kira-kira yang mana nih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Yang mana? Oke, kalau yang A, memberikan pengetahuan dan pendidikan agar pemahaman anak lebih baik tentang upaya menahan kedaulatan bangsa dengan kekerasan. Nah, ini poin salahnya di sini teman-teman ya, masa dengan kekerasan ya kan? Kemudian yang B, menanamkan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negeri dimulai dari keluarga. Nah, ini jawaban yang tepat teman-teman ya, karena dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga. Gak apa-apa, kita lihat dulu yang C. Melakukan sosialisasi yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya bela negara yang buruk. Wah, ini kok pentingnya bela negara tapi yang buruk ya. Salah ya teman-teman. Oke, yang D coba. Membiarkan saja. Wah, ini berarti kita apatis nih teman-teman ya sebagai warga negara yang masa bodoh ya, kurang tepat. Oke. Kemudian yang E, menangkal berbagai ancaman dengan alat alternatif seperti sihir dan santet, karena itu merupakan alat khas bangsa Indonesia. Wah, ini makin ngaco lagi teman-teman, makin error lagi nih. Berarti jawaban yang E juga salah. Berarti tepat teman-teman ya. Sebagai warga negara, kita bisa menanamkan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negeri dimulai dari keluarga. Maka jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk untuk kepentingan daerah setelah utusan daerah dan golongan ditiadakan. Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPD kecuali. Nah, teman-teman, di tahun 2021 ya, terkait tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah ini menjadi salah satu soal yang keluar di CPNS 2021. Nah, maka coba kita lihat dulu nih ya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Yang ditanyakan di sini adalah kecuali, teman-teman. Oke. Coba yang A. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oke, ini adalah tugas dan juga wewenang dari DPD, teman-teman ya. Yang B coba. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari DPR. Ya, ini sebenarnya kalau dibilang tugas dan wewenang juga bukan ya, sebenarnya semacam hak ya. Tapi nggak apa-apa, kita hold dulu ke pilihan jawaban C, kita lihat. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemilihan anggota BPK. Nah, ini tuh harusnya memberikan pertimbangannya kepada DPR, teman-teman. Bukan kepada Presiden ya. Jadi, menurut aku jelas di sini pilihan yang tepat itu adalah yang C ya. Oke, kita lihat dulu yang D. Memberikan pertimbangan kepada DPR rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ya, ini juga betul ya. Yang E, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Ya, ini juga betul ya, merupakan tugas dan wewenang dari DPD. Oke, ini ada di pasal berapa? Pasal 22D. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, tugas dan wewenang dari DPD kecuali yang C ya, karena DPD sendiri itu memberikan pertimbangannya kepada DPR ya, bukan kepada Presiden, teman-teman. Paham ya? Kita lanjut nih ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Nah, ini ada 5 pernyataan, teman-teman. Pertanyaannya apa? Sikap yang menunjukkan butir sila kelima ditunjukkan pada nomor. Oke, ini kita bahas terkait pengamalan dari sila-sila Pancasila.
Dimana di tahun 2021 juga banyak keluar teman-temannya. Jadi kalian bisa buka lagi tuh butir-butir dari pengamalan sila-sila Pancasila ya. Ada 45. Kalian pahami baik-baik dan hati-hati jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai ketuker tuh, terutama untuk sila kedua dan juga sila kelima ya. Oke teman-teman, kita lihat nih. Yang pertama, berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, ini sila keberapa teman-teman ya? Yang kedua coba, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yuk, sila keberapa? Yang ketiga coba, suka bekerja keras. Nah, ini sila yang keberapa nih? Butir sila kelima ya. Oke, kalau yang nomor 4 ya, gaya hidup hemat. Oke, di butir sila yang kelima itu dikatakan bahwa tidak boleh hidup boros teman-teman ya. Berarti ini merupakan butir sila yang kelima. Yang poin kelima coba. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Ini juga butir sila yang ke-5 ya. Sedangkan untuk poin 1 dan juga poin 2 itu sila keberapa teman-teman? Sila yang ke-2 ya. Oke, maka sikap yang menunjukkan butir-butir sila kelima ditunjukkan pada nomor 3, 4, dan juga 5. Nah, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, ingat jangan sampai lupa kalian harus buka lagi butir-butir pengamalan sila-sila Pancasila. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya program wajib belajar 9 tahun, bantuan program pemerintah, hingga dukungan untuk para wakil dari Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah. Upaya tersebut merupakan wujud Pancasila sebagai yang mana nih? Falsafahkah, pandangan hidupkah, ideologikah, kepribadian bangsakah, atau cita-cita dan tujuan bangsa? Sebenarnya teman-teman kalau kalian nggak paham ya Pancasila sebagai falsafah hidup itu apa dan seterusnya, sebenarnya di sini udah ada clue-nya ya. Di sini berbicara terkait tujuan utama pendidikan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan salah satu dari tujuan negara kita ya. Ini ada di mana? Kita bisa lihat di alinea keempat ya dari pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Oke, nah jadi udah dapat clue seperti ini. Jawaban yang tepat itu adalah yang teman-teman ya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, ini ya. Nah, kita lihat sekarang Pancasila sebagai falsafah hidup itu apa, Kak? Ya. Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. Kalau sebagai pandangan hidup, ya, Pancasila ini mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan berbangsa harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Sedangkan ideologi bangsa artinya Pancasila ini mengandung visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan yang terakhir, kepribadian bangsa ya, bahwa Pancasila ini diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku serta perbuatan ya, di mana bangsa Indonesia ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Oke. Nah, dengan adanya ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri, ini menjadikan kepribadian bangsa Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain. Ya, teman-teman. Oke, untuk soal ini jelas jawabannya adalah yang E. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi ya materi terkait Pancasila sebagai falsafah hidup, sebagai pandangan hidup, dan seterusnya. Kemudian juga terkait materi Undang-Undang Dasar ya,
materi NKRI, dan juga materi Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman bisa bergabung di Bimbel Ayo CPNS ya. Tunggu apa lagi sih? Jadi persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Oke, kita sudah membahas beberapa soal latihan untuk pilar negara. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran, oh soal tahun 2021 seperti ini. Nah, aku harus belajar seperti apa ya? Gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam sukses!